نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Jamaah semuanya yang dimuliakan oleh Allah, jamaah balik Baitul Tajuddin yang dimuliakan oleh Allah. Kita lanjutkan pembahasan kitab Mukhtasar Riyadhus Shalihin, masih bab yang ke-9, bab tafakkuri fi 'azimil makhluqat lillahi ta'ala wa fina'id dunya wa ahwalil akhirah wa sa'iri umurihuma wa taqsirun nafs wa tahdhibiha wa hamilha ila istiqamah. Panjang judulnya ya. Saya lihat isinya pendek ini. Ya. Panjang judulnya. Ya, bab tentang berfikir tentang keagungan makhluk Allah, fananya dunia dan hal-hal yang berhubungan dengan akhirat, dan keseluruhan keadaan dan kenyataan tentang dunia dan akhirat, kelemahan jiwa serta memperbaikinya dan membawanya ke arah istiqamah. Itu judulnya itu. Panjang judulnya. Dan sudah kita jelaskan sebagian pada pembahasan pertemuan 2 Jumat yang lalu ya. Kemudian kita mengutip satu firman Allah dalam kitab ini. Qala ta'ala inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka. Al-Imran ayat 190 sampai 191. Hamba Allah. Arti ayat ini sebagaimana yang sudah kita pahami semuanya, inna fi khalqis samawati wal ardi. Sesungguhnya pada proses penciptaan langit dan bumi, waqtilafil laili wan nahari, dan pergantian malam serta siang, la ayatil li ulil albab, terdapat tanda-tanda kekuasaan bagi ulul albab. Ulul albab ini kalau kita buka kitab-kitab tafsir banyak, ada beberapa pemahaman, dan ada yang mengartikan intelektual, ada yang mengartikan intelektual. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman, yaitu orang-orang, ya, ini tafsir ayat dengan ayat. Ulul albab itu di antara sifatnya adalah mengingat Allah ketika berdiri, wa qu'udan, duduk, wa 'ala junubihim, dan juga sambil tidur. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi, lantas sambil berdiri, sambil duduk, sambil tidur atau apapun dia selalu berfikir tentang proses penciptaan langit dan bumi. Rabbana ma khalaqta hadza, kemudian dia ulul albab ini mengatakan, ya Tuhan kami, ya ma khalaqta hadza batila, sesungguhnya Engkau tidak menciptakan langit dan bumi ini dengan sia-sia. Subhanallah, maha suci Engkau. Ya. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, inna kullai syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kata Allah, kami menciptakan segala sesuatu itu dengan ukuran. Ya, maka kaitannya dengan ukuran itu kaitannya dengan intelektual. Kenapa? Karena setiap yang terukur
setiap ukuran, setiap kadar itu berarti bisa dihitung. Setiap keteraturan menurut akal, menurut intelektual itu bisa dihitung. Ya. Tetapi intelektual yang dimaksud para ahli tafsir itu perkawinan antara akal dengan kalbu, bukan akal semata. Ya. Qalb. Ya. Ayat ini tentang proses penciptaan alam, makhluk Allah alam. Tuhan Allah. Ya, dan semuanya itu ada kadar, ada keteraturannya, siang dan malam teratur. Ya. Kalau teratur berarti bisa diukur. Berarti bisa diukur. Setiap keteraturan itu pasti bisa diukur. Nah, ya. Contoh misalnya ketika kita masuk ke ruangan ini, nampak sajadah sudah tersusun seperti ini. Apa yang kita pikirkan? Ini kan teratur. Apa yang kita pikirkan? Apakah mungkin sajadah itu menyusun sendiri dia? Yang kita pikirkan apa? Ada yang susun. Pergantian siang dan malam. Bumi mengelilingi matahari, matahari mengelilingi bumi. Tata surya, planet-planet mengelilingi matahari. Ternyata itu hanya sebagian kecil dari alam semesta ini. Disebut dengan galaksi. Galaksi apa namanya? Bima 1 atau masih ada ribuan galaksi yang lain. Subhanallah. Itu semuanya teratur. Kalau tidak teratur hancur kita. Nah, artinya apa? Artinya hidup ini, alam semesta ini pergantian siang dan malam, bumi mengelilingi matahari, bulan mengelilingi bumi, itu sebenarnya disebut dengan ilmu astronomi. Jadi dalam Al-Quran Allah memerintahkan kita belajar ilmu astronomi. Kalau kita tidak belajar ilmu astronomi, kita meninggalkan Al-Quran. Contoh lagi, surat Yunus ayat 5, bagaimana bunyinya? Huwallazi ja'ala asy-syamsa dhiya'a. Dialah menciptakan matahari bersinar. Wal qamara nura, menciptakan bulan bercahaya. Wa qaddarahu manazila, dan Allah meletakkan garis edarnya. Apa maksud garis edarnya? Bumi mengelilingi matahari berapa hari? Ya, berapa hari? Bumi mengelilingi satu kali putaran itu berapa hari? 360 lebih. Bulan mengelilingi bumi berapa lama? Berapa? 30 hari. Ya. Wa qaddarahu manazila. Allah meletakkan ukurannya, enggak berubah dan ukuran itu teratur. Wa qaddarahu manazila, Allah meletakkan garis edarnya. Untuk apa? Lita'lamu adada sinina, agar kalian bisa menghitung bilangan tahun. Perintah Allah menghitung, membuat kalender. Bilangan tahun itu kan, bisa nggak kita menghitung bilangan tahun tanpa kita hitung detik? Jadi detik kita hitung. 1 menit berapa detik? 1 jam berapa menit? Baru dapat tahun. Lita'lamu adada sinina, agar kalian bisa menghitung bilangan tahun. Wal hisab, dan perhitungan waktu. Perintah Allah dalam Al-Quran untuk membuat kalender, untuk membuat jam, membuat jadwal salat. Demikian juga membuat bulan. Hari ini hari apa? Jumat. Tanggal 1 tahun 2024. Dari mana ditentukan? Dari mana ditentukan? Siapa yang buat itu? Kalender. Ilmu astronomi kan? Nahan, ada nggak orang pakai?
Misalnya orang Medan mengatakan kami hari ini bukan Jumat, kami Sabtu. Lantas orang Makassar bilang tidak, kami Kamis. Ada enggak? Bersatu dengan ilmu Allah bersatu. Tapi hari ini kenapa kita ribut-ribut soal penetapan Ramadan? Nah. Dan ada yang bilang mempelajari ilmu hisab itu bid'ah. Padahal Al-Quran menyuruh kita mempelajari ilmu hisab. Kalau kita katakan bid'ah menghina Al-Quran, Allah suruh kita mempelajari ilmu astronomi. Kenapa kita bilang bid'ah? Kalau nggak serius silakan, tapi jangan bilang bid'ah. Oh, Nabi memerintahkan lihat bulan. Betul. Kenapa? Ada nggak sahabat yang pakar ilmu astronomi? Gak ada. Tidak seorang pun sahabat yang paham. Maka satu-satunya cara hanya dengan melihat bulan. Nabi mengatakan apa? Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in huma alaikum fa amilu sya'ban salasin la tasumu hatta tarawul hilal wa la tuftiru hatta tarahu fa in huma alaikum fa abdullah. Macam-macam dah. Hadis itu betul diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Itu artinya karena di masa Nabi belum ada pakar astronomi, walaupun Allah menyuruh. Kan Al-Quran ini bukan hanya berlaku di masa Nabi. Maka satu-satunya cara saat itu tidak ada cara lain hanya dengan melihat bulan dan alam mendukung. Tapi ketika para ulama mempelajari Al-Quran, ternyata ada perintah untuk mempelajari ilmu astronomi. Sehingga hari ini kita sepakat tanggal 1 hari Jumat itu ilmu astronomi. Ya. Oh, itu kan amar, perintah. Sumu itu perintah. Ada beberapa lafaz perintah tidak menunjukkan wajib. Contohnya gini. Setelah kita membaca Al-Fatihah, kita membaca apa? Ayat. Nabi mengatakan dalam bentuk perintah, faqra, bacalah, perintah. Mata yassara minal Quran. Bacalah apa yang mudah. Lantas apa hukumnya wajib? Membaca ayat sunnah. Ada korina yang memalingkan perintah kepada anjuran. Nah, itu hamba Allah. Tapi kalau kita tidak mempelajari ilmu astronomi dalam penetapan 1 Ramadan hanya dengan melihat bulan, diperbolehkan. Silakan saja. Yang kita persoalkan yang mencela tadi. Yang melihat bulan silakan, kita hormati. Ya, yang melihat bulan silakan. Yang diinginkan oleh Nabi apa? Jangan sampai kita berpuasa bukan di bulan Ramadan. Ya, jangan sampai Nabi memerintahkan melihat supaya jangan sampai kita berpuasa bukan di bulan Ramadan. Tapi jika ada ilmu lain yang bisa memastikan pasti di bulan Ramadan, terus kita nafikan. Ada lebih gini, lebih jelas lagi. Ini karena kebetulan ada hubungannya dengan isi kitab ini. Di zaman Nabi kita kalau mau salat duhur misalnya, karena awal waktu salat itu duhur, itu lihat apa? Jadwal salat. Enggak ada. Lihat apa juga? Lihat bayang-bayang matahari. Kata Nabi jelas, waktu duhur. Idza zalatis syamsu wa kana dhillu rajuli katulihi malam yahdil as. Waktul asr malam tasfarra syamsu dan seterusnya. Waktu duhur itu kata Nabi, ketika tergelincir matahari hingga bayang-bayang seorang laki-laki sama panjang dengan badannya. Sebelum datang waktu asar. Waktu asar itu sebelum menguning matahari. Semuanya kaitannya dengan waktu salat, kaitannya dengan matahari, bayang-bayang matahari. Tapi hari ini tidak ada lagi yang lihat bayang matahari. Kalau muadzin, kalau mau azan zuhur, dia lihat apa?
jadwal salat. Kenapa nggak kita suruh lihat bayang-bayang matahari? Nggak mau muazin. Kenapa? Takut black sweat dia. Takut hitam manis kena cahaya. Kenapa itu kita terima? Ya, jadi hamba Allah yang melihat bulan seperti orang NU harus melihat bulan. Silakan. Nah, berarti melestarikan lagi apa yang diperbuatkan Nabi. Tapi yang mempergunakan ilmu astronomi juga ada dalam Al-Quran. Tidak boleh kita bilang itu salah. Kita mengatakan bid'ah. Sudah terpakai hadis lagi. Kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Seolah-olah yang pakai ilmu hisab ke neraka tempatnya. Aduh, kacau. Sudah. Jadi yang lihat silakan. Saya juga dulu termasuk tim dulu yang melihat bulan dari utusan dari Muhammadiyah. Saya Ustaz Ilham Manuraya itu masuk tim mewakili Muhammadiyah. Saya ikut pelatihan hisab ruqyah itu sampai 5 kali. Juga pernah di Jawa sana saya ikut. Tapi jujur saya bilang, orang-orang yang melihat itu harus mempelajari ilmu hisab. Kalau nggak bisa melihat. Orang-orang yang mengatakan ruqyah itu harus dihitung dulu di mana posisi bulan baru berani mereka lihat. Kalau nggak lihat kemana-mana. Ya. Dan dikasih amplop. Besar amplopnya. Nah, coba bayangkan itu seluruh Indonesia berapa triliun itu. Coba kalau kita berpedoman pada kalender, uang triliun itu bisa kita buat universitas astronomi mungkin terbesar di dunia. Amplop saya. Saya buang uangnya saya ambil. Ya. Tapi kemudian saya nggak ikut lagi. Muhammadiyah juga nggak mau terlibat lagi dalam urusan itu karena dianggap mubazir. Kemudian banyak terjadi perbedaan pendapat. Karena dengan ilmu astronomi ternyata bisa bersatu seperti hari ini. Ada nggak perbedaan pendapat hari ini hari Jumat? Tidak ada, semua sepakat. Ya. Itu. Tetapi dalam masalah proses penciptaan langit dan bumi, sebagaimana juga disinggung oleh ayat ini, ada yang batil yang disebut dengan astrologi. Ya, ada astronomi, ada astrologi. Apa bedanya? Ada astronomi itu ilmu apa? Ilmu falak. Kalau astrologi ilmu perdukunan. Ya. Perdukunan. Meramal nasib dengan bintang-bintang. Nah, maka lahirlah namanya zodiak. Itu ilmu astrologi, meramal nasib dengan bintang. Oh, kalau ini bintang, ini cocok untuk kawin nih. Ya, ini Gemini cocoknya kawin dengan Sagittarius. Cocoknya ini hukumnya syirik. Nabi mengatakan man ya'tabasa ilman minan nujumi ya'tabasa syahwatan minas sirri zada mazada. Barang siapa yang mempelajari ilmu nujum itu kan bintang. Mirip-mirip ilmu astronomi tapi sebenarnya dia astrologi. Barang siapa yang mempelajari ilmu nujum man ya'tabasa ilman minan nujumi ya'tabasa syahwatan minas sirri zada mazada. Barang siapa yang mempelajari ilmu nujum, sesungguhnya dia mempelajari salah satu cabang dari ilmu sihir dan akan terus bertambah. Ya, maka dalam satu hadits qudsi Allah berfirman, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun. Ada di antara hambaku, kata Allah, yang beriman kepadaku dan ada yang kafir kepadaku. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Fa amma man qala, adapun hambaku yang mengatakan mutirna, diturunkan hujan ini bi fadlillah wa rahmatihi, karena karunia dan rahmat Allah, fadzalika, maka hambaku itu, kata Allah, mu'minun bi wa kafirun, beriman kepadaku, wa kafirun bil kaukabi, dan kafir kepada bintang-bintang.
Wa amma man qala, adapun orang yang mengatakan mutirna binoi kada wa kada, diturunkan bintang ini karena diturunkan hujan ini karena pengaruh bintang ini, bintang itu. Fadzalika, maka hambaku itu, kata Allah, kafirun bi, kafir kepadaku, wa mu'minun bil kaukabi, dan beriman pada bintang-bintang. Saya tunjuk pula diri seolah-olah saya Tuhan. Kata Allah, orang yang mengatakan, hamba yang mengatakan diturunkan hujan ini karena pengaruh bintang ini, bintang itu, fadzalika kafirun bi, kata Allah, kafir kepadaku, wa mu'minun bil kaukabi, dan beriman kepada bintang-bintang. Itu ilmu apa tadi? Astrologi. Nah, itu banyak tuh. Ada siu, kalau orang Cina ada siu. Siu tuh, ada siu macan, ada siu monyet. Nah, itu sama itu bintang-bintang. Kalau Romawi ada namanya Libra, Sagittarius. Nah, makanya bintang-bintang nanti dilambangkan dengan dewa. Ada dewa Zeus, Andromeda, sebagainya. Parula ya. Ada Athena dan sebagainya. Itu syirik hukumnya, sihir. Itu ilmu astrologi. Makanya anak-anak kita hati-hati kalau buat biodata apa? Biodata apa namanya? Biodata ya. Nanti nama bulan, hobi bulan, bintang. Apa bintangnya? Nanti dibaca nanti ya orang mana sih? Itu hukumnya syirik. Hukumnya sihir sama dengan ilmu sihir. Nah, itu hamba Allah. Sekarang ya teknologi masalah ilmu astronomi ini luar biasa, sudah digunakan untuk senjata. Jadi dihitung GPS ya, dihitung posisi GPS, di mana posisi bapak, di mana di bintang berapa, di bujur berapa, di titik apa. Misalnya bapak ingin menjadi sasaran gunung, maka nanti kan ada Intel, taruh nanti kecil aja chip GPS itu, taruh di minuman. Ya, kemudian bapak minum, masuklah GPS tadi ke mana? Ke lambung. Enggak terasa itu, sama kayak kita telan batu kecil kan enggak apa. Dilepaslah misil namanya, kayak sejenis roket kecil. Pas, lepas. Kemana bapak pergi diikuti oleh roket tadi. Nanti roket itu kan mau dekat bapak, terhalang dengan bapak kecil. Maka roket bilang, "Hai pak kecil, weh lihat tangan bawah." Nah, jadi namanya bom cerdas. Orang sampai sudah segitu. Kita masih ribut saja masalah. Nanti coba lah ribut aja, beda-beda hari. Kan tak nyaman kita beda-beda hari raya. Walaupun bagi sebagian orang senang dia. Dia pilih kalau puasa dia pilih yang akhir. Kalau hari raya dia pilih di awal. Ya. Kemudian hamba Allah. Ya. Kalau kita lihat lagi proses penciptaan alam ini masih kaitannya dengan ayat-ayat kauniyah ini. Ya. Ternyata bumi ini sangat halus. Jadi bumi ini mengelilingi matahari, bulan mengelilingi bumi, ternyata sangat halus. Dan ternyata kalau kita lihat dari sisi ya, ini menurut ilmu astronomi, kita lihat dari sisi galaksi Bima Sakti, enggak cuma satu titik. Ternyata galaksi Bima Sakti juga satu titik. Berarti tidak terhingga. Makanya ada rumus matematik, limit 1 sama dengan tak terhingga. Berarti nggak bisa. Pokoknya kalau kita ukur berdasarkan kemampuan ilmu manusia nggak akan tercapai ukuran, walaupun semuanya terukur. Itu yang paling besar. Dari yang kemudian yang terkecil,
Manusia itu kalau manusia itu sebenarnya kondisi manusia itu kayaknya berada di tengah-tengah. Yang terkecil apa sekarang menurut ilmu manusia? Atom. Atom ternyata bukan yang terkecil. Ditemukan lagi ada proton, apa? Ion. Ya. Kenapa berhenti pada ion? Karena keterbatasan alat kita. Mungkin suatu saat ditemukan alat yang lebih hebat lagi, yang lebih sensitif lagi. Mungkin ion itu ada ratusan molekul lain, ratusan zat lain. Maka sebenarnya enggak terhingga. Apa hikmahnya? Para ulama mengatakan hikmahnya kita enggak bisa mengukur, enggak akan bisa ilmu enggak akan mampu menghitung apa yang ada karena demikian dahsyat. Ya. Supaya kita tidak bertanya dari mana datangnya Allah. Tidak boleh bertanya. Karena ternyata ilmu kita enggak mampu menyelami ya hal-hal yang ada di hadapan kita. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa manusia butuh kepada agama? Ya, kenapa manusia butuh kepada agama? Ya, tapi kaitannya dengan ilmu tadi, Pak. Masih kaitannya dengan ilmu astronomi dan kenapa? Kenapa manusia butuh agama? Ya, karena ada fenomena alam yang tidak bisa dijawab dengan ilmu. Sementara fenomena itu ada, tapi ilmu nggak bisa menjawabnya. Paham kenapa manusia butuh agama? Karena ada fenomena alam di dunia ini. Dia fenomena itu nyata, tapi nggak bisa. Tapi apa? Fenomena itu ada, tapi kemudian ilmu tidak bisa menjelaskan. Contoh ya. Kenapa tangan kita bergerak seperti ini? Bergerak. Kenapa bergerak? Apa bisa dijawab oleh ilmu? Apa ilmu kata? Saraf. Kemudian dari mana datangnya saraf? Oke, tadi ilmu bisa menjawab karena saraf. Tapi dari mana datangnya saraf? Itu udah berhenti. Dari mana datangnya saraf? Dari mana datangnya daging? Dari mana datangnya daging tulang? Kok bisa pula bergerak-gerak ini? Gila manusia berpikir. Kalau mengandalkan ilmu, gila semua manusia berpikir. Maka manusia butuh jawaban lain. Itu baru sekedar tangan bergerak kan? Belum lagi contoh kecil tadi. Menurut ilmu, ketika kita masuk balai ini melihat ada sajadah sudah tergelar, menurut ilmu apa? Ada yang ngatur. Siapa yang ngatur? Iya, yang gelar sini siapa yang gelar apa? Muslim, mana Muslim? Muslim. Nah. Oke, yang menggelar ini Ustadz Muslim. Saya pikir ada Muslim yang lain. Dah. Baik, ilmu mampu menjawabnya. Oh, ini teratur, ini ada yang ngatur. Oke. Terus siapa yang mengatur bulan mengelilingi bumi? Siapa yang mengatur bumi mengelilingi matahari? Siapa yang mengatur planet-planet mengelilingi matahari? Tadi ilmu mengatakan setiap keteraturan pasti ada yang mengatur. Enggak mungkin sajadah nyusun sendiri. Enggak mungkin matahari jalan sendiri. Enggak mungkin bulan.
Kalau ini bisalah Ustaz Muslim yang ngatur, yang susun, tapi yang nyusun bumi, bulan mengelilingi bumi siapa? Gila, manusia nggak bisa jawab. Maka orang ateis sendiri kalau diajukan pertanyaan seperti ini, gila mereka. Manusia nggak bisa lari dari agama. Ketika belum diutus wahyu, manusia mencari-cari. Lahirlah agama Hindu. Lahirlah agama Hindu menyembah apa? Ya? Siapa Tuhannya yang paling besar agama Hindu? Kan. Brahmanan. Ya. Siwa itu wakilnya yang menghancurkan bumi, yang menghancurkan dunia, kejam. Kalau Wisnu yang menyelamatkan. Jadi mereka Hindu. Kemudian dalam konsep teologi Hindu, manusia itu disebut Atman. Atman. Dalam proses peribadatan orang Hindu, Atman itu harus memuja Brahmana. Pada titik tertentu nanti Brahmana bersatu dengan Atman. Itu konsep teologi agama Hindu. Makanya mereka itu perlu bertapa. Nanti dalam anggapan mereka Brahman bersatu dengan Atman. Lantas diambil oleh orang Islam. Timbullah wahdatul wujud, al-ulul. Sebenarnya dari sana. Maka wahdatul wujud ulul itu seperti Ibnu Arabi mengatakan, ana al-haq, akulah Tuhan. Akulah Tuhan. Karena dalam pemahaman dia, dalam keyakinan dia, Allah bersatu dengan dia. Kalau wahdatul wujud, Allah ada di mana-mana. Nah, itu juga sebenarnya konsep dari tadi itu, Brahman, Atman. Yang kemudian diambil oleh agama Yunani namanya panteisme, diambil oleh Islam namanya wahdatul wujud atau al-hulul atau wujudiyah. Nah, sehingga kan ada ungkapan-ungkapan Allah tidak bertempat karena Allah ada di mana-mana. Itu dikonsep seperti itu. Ada ungkapan Allah ada di mana-mana, itu wahdatul wujud. Allah ada di mana-mana, di kitab ini juga ada Allah. Makanya dulu kan Gempar dulu pernah di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta ada zikir begini. Betul. Anjingmu akbar. Iya. Bukan Syarif Hidayatullah. Nah, jadi anjingmu akbar. Kenapa? Karena dianggap dalam anjing itu sudah ada Allah. Coba itu. Itu sebenarnya lahirnya dari teologi Hindu. Sebagai agama tertua, dianggap agama tertua di kaum ini selain animisme, dinamisme. Nah, hamba Allah. Jadi kenapa manusia butuh kepada agama? Karena hal-hal seperti ini. Makanya kalau kita pelajari Al-Quran tentang masalah penciptaan, proses penciptaan semesta ini, mempertebal iman kita. Mempertebal iman kita. Makanya kalau kita belajar ilmu astronomi itu mempertebal iman kita. Tapi kelebihannya di samping mempertebal iman juga memperkuat intelektual. Inilah yang membuat Islam dulu jaya di masa Abbasiyah, jaya di masa Umayyah yang menguasai dunia. Tebal iman, tebal pula intelektual karena enggak lari dari Al-Quran tentang ilmu astronomi. Dari ilmu astronomi merambah lagi setelah meneliti alam semesta, meneliti diri sendiri dalam alam semesta yang ada dalam jiwa ini. Lahirlah Ibnu Sina, ahli kedokteran, Al-Jabar, ahli matematik, Al-Khawarizmi dan lain-lain. Tapi hari ini kenapa enggak ada lagi? Karena kita tadi kaku kali. Bid'ah sana, bid'ah sini, kadang-kadang belajar ilmu hisab, astronomi, bid'ah sana, akhirnya berkurung aja. Belajar nggak boleh dengan ustadz yang lain, harus dengan ustadz gini-gini. Kemudian cap sana, cap sini.
Akhirnya kita ketinggalan terus, rendah terus. Ya makanya akhirnya kita seperti buih di lautan. Bagaimana bunyi hadis tentang umat Islam itu seperti buih di lautan? Kata Nabi, ya, yusikul umam antada'a alaikum kama tada'a al-akalatu ila qas'atiha. Kata Nabi, kelak suatu masa, karena paham agama kita yang seperti yang menjauhkan diri dari ilmu pengetahuan. Kelak suatu masa, kata Nabi, kalian akan dikepung, dikerubungi oleh musuh-musuh kalian seperti mereka mengepung, mengerubungi makanan di tampan apa prasmanan. Apa sekarang? Udah azan? Hah? Udah azan. Sedang asik kita mau bicara. Udah azan tuh? Ya udahlah, karena udah azan, insyaallah kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kita manfaatnya. Qul bi qouli hadza fastaghfiru innahu ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.